Shalom, perkenalkan nama saya Nirnaldi Riu dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D3 Administrasi Bisnis, dengan NIM 22231111977. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan untuk materi mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama, bentuk organisasi bisnis. Ada beberapa bentuk organisasi yang umum, seperti perusahaan perseorangan terbatas dan koperasi. Setiap bentuk organisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap bentuk organisasi bisnis memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pemilihan bentuk organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pendirian bisnisnya. 2. Kontrak bisnis. Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk merupakan satu atau lebih prestasi. Sedangkan bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Jadi kontrak bisnis adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. 3. Perizinan dalam bisnis. Perizinan dalam bisnis adalah salah satu syarat penting untuk dapat menjalankan usaha secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan usaha memiliki banyak manfaat, seperti memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, kemudahan akses ke pasar, fasilitas pajak, dan dukungan pemerintah. Perizinan usaha juga menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pelaku usaha. 4. Hukum ketenagakerjaan. Hukum adalah suatu sistem pemerintahan yang di dalamnya terdapat norma dan sanksi yang dimaksudkan untuk mengendalikan tingkah laku manusia, memelihara ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. 5. Hukum kepalitan. Pailit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jatuh miskin. Keadaan yang merugi atau dapat diartikan sebagai kondisi di mana debitur mengalami kendala atau kesulitan untuk melunasi hutangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan. 6. Perusahaan go publik dan pasar modal. Go publik adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten. Perusahaan yang akan go publik untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. 7. Perjanjian kredit dan hukum perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata Indonesia. Perjanjian dibuat secara sukarela antara dua pihak dengan tujuan menciptakan hak dan kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Angka 1, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersahamkan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 8. Hukum TPPU. Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 1. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. 2. Pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 9. Penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis adalah proses menyelesaikan ketidakkesepakatan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam konteks bisnis. Ini dapat dilibatkan negosiasi, mediasi, arbitrase, atau proses hukum untuk mencapai kesepakatan atau keputusan yang memuaskan semua pihak terlibat. Tujuannya adalah untuk menghindari tuntutan hukum yang mahal atau menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. 10. Perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen adalah upaya melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Undang-undang dan regulasi perlindungan konsumen di Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen dan tanggung jawab produsen yang dipedagang. 11. Transaksi e-commerce. E-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media atau elektronik dan internet.